Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil mannan, khalaqal insan, 'allamahu al-bayan. Anzala 'alaina al-Qur'an wa ayyada rasulahu bil huda wal burhan. Huwa alladhi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi bi ittiba'i sunnatihi asy-syarifati asbahna lil muttaqina imama. Wassalawatullahi alaihi wasallamuhu ala nabiyyina al-karim rasulina al-amin alladhi ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi al-tahirin wa sahbihi ajma'in wa ummatihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib mengajak kepada kita semua tanpa terkecuali untuk meningkatkan kualitas syukur serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk hidup hingga detik ini. Kita bersyukur masih diberikan anugerah iman hingga saat ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemampuan untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah Jumat hari ini. Semoga Jumat ini yang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah, 16 Januari 2026 Masehi, dijadikan oleh Allah sebagai Jumat yang berkah dan bernilai untuk kita semua. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj merupakan momentum besar dan agung bagi kita umat Islam. Sebab dari peristiwa tersebut turunlah perintah salat yang saat ini kita jalankan 5 waktu dalam satu hari dalam 24 jam. Lantas, apa yang menjadikan Isra Mi'raj begitu besar dan istimewa? Mengapa dari sekian banyak peristiwa yang dialami oleh Rasulullah selama hidupnya, Isra Mi'raj menjadi hari besar yang tiap tahun kita peringati? Demikian yang akan kita uraikan melalui pada Jumat yang mulia ini. Hadirin, pada episode kehidupan Rasulullah terdapat satu tahun yang membuat Rasulullah sangat terpukul dan sedih. Sebab pada tahun tersebut wafatlah 2 orang tercinta Rasulullah. Wafatnya 2 orang tersebut terjadi pada tahun ke-10 kenabian yang diperkirakan terjadi pada tahun 619 Masehi. Yang pertama adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau merupakan istri pertama Rasulullah, seorang saudagar yang sukses dan kaya. Beliau rela menggelontorkan hartanya demi kesuksesan dakwah suaminya. Bahkan ketika akhir hayatnya, beliau tidak mewariskan harta sepeser pun karena habis untuk membantu dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Abu Thalib bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah yang paling membela, yang siap pasang badan ketika keponakannya ini dicaci dan dihina oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah sangat sedih atas wafatnya. Namun ada hal lain yang membuat beliau sangat bersedih, yakni
Abu Thalib belum menerima Islam, sehingga ketika wafatnya beliau wafat dalam keadaan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanggapi hal tersebut, Allah menerangkan Rasulullah melalui firman-Nya di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak memiliki kewenangan untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang Ia kehendaki, dan Allah Maha tahu orang-orang yang pantas mendapatkan hidayahnya. Hadirin jamaah yang diberkati oleh Allah, peristiwa Isra Mi'raj adalah hadiah dari Allah kepada kekasihnya yang sedang terpukul dan terpuruk. Allah menjalankan beliau dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha menembus 7 lapis langit yang dari sana menerima perintah salat, lalu kembali ke kota Mekah dalam 1 malam. Sebuah perjalanan yang tidak bisa diterima oleh akal dan pikiran manusia. Jika kesedihan Rasulullah berbuah hadiah sebuah perjalanan yang sebegitu jauhnya ditempuh dalam waktu yang tidak masuk akal, maka kita yang hanya manusia biasa, bukan nabi dan juga bukan rasul, bisa apa jika kita dilanda juga dengan kesedihan? Hadirin, disinilah letak agung dan istimewanya peristiwa Isra Mi'raj yang selalu kita peringati tiap tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Di sana Allah menggunakan diksi asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hambanya pada suatu malam. Allah tidak menggunakan diksi asra bi rasulihi, yang memperjalankan rasulnya, atau juga dengan asra bi nabiyhi, yang memperjalankan nabinya, atau lebih spesifik asra bi Muhammadin, yang memperjalankan seorang bernama Muhammad. Allah tidak menggunakan kata itu. Allah menggunakan kata asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hambanya pada suatu malam. Pada hakikatnya peristiwa Isra Mi'raj tidak hanya hadiah bagi Rasulullah yang sedang terpuruk, melainkan juga berlaku untuk kita sebagai pengikutnya untuk merasakan, melainkan juga berlaku untuk kita pengikutnya yang merasakan hal serupa. Isra Mi'raj adalah bukti cinta Allah kepada hamba-hambanya yang kerap kali dilanda kesedihan dan kegundahan. Di saat segala cara sudah ditempuh, namun belum kunjung berbuah sebagaimana yang diharapkan, maka salat sebagai perintah yang turun ketika peristiwa Isra Mi'raj menjadi jalan keluar untuk berbincang dan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Kuasa. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak kenal kantuk, Allah tidak kenal tidur dalam mendengarkan setiap keluh kesah hamba-Nya di dalam salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, meminta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah menghadiahi hambanya melalui perantara Rasulnya berupa salat untuk menjawab segala kesedihan, kegelisahan, serta kegundahan atas persoalan-persoalan yang ditemukan selama kehidupan di dunia. Kalaupun dengan salat itu solusi belum kunjung ditemukan, tapi setidaknya ketenangan hati telah didapatkan, yang mana dengan ketenangan hati tersebut solusi dapat dengan mudah untuk ditemukan. Karena besar dan agungnya perkara salat ini, Allah mensyaratkan penunaian salat dengan benar sebab mampu berdampak terciptanya kondisi harmonis di dalam kehidupan kita. Allah berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Pada pembuka ayat ini Allah menggunakan kata utslu yang berasal dari kata tilawah. Al-Imam Abu Hilal Al-Askari dalam kitabnya Al-Furuq Al-Lughawiyah, sebuah kitab yang membahas terkait perbedaan-perbedaan dalam kosakata bahasa Arab, beliau menjelaskan dua perbedaan kata tersebut. Inna tilawata la takunu illa lil kalimataini fasa'idan wal qira'ah takunu lil kalimah al-wahidah. Tilawah tidak ada kecuali untuk dua kata atau lebih, sedangkan qira'ah cukup satu kata. Dari penjelasan Imam Abu Hilal Al-Askari tersebut,
dapat kita tarik benang merah bahwasanya perbedaan dua kata tersebut sangat signifikan. Meskipun secara umum dua kata tersebut mirip, tilawah itu lebih spesifik dan lebih khusus, sedangkan qiraah itu hanya sekedar membaca. Maka untuk mendapatkan sholat yang dapat memberikan ketenangan haruslah ditempuh dengan tata cara yang Allah syariatkan serta Rasulullah contohkan. Sebab tilawah secara umum meliputi 3 makna, yaitu membaca, memahami, dan juga mengamalkan. Mengapa demikian? Sebab inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Dengan syarat jika salat itu benar dan sesuai syariat dalam penilaiannya. Maka jika salat sudah ditegakkan tetapi gelisah tak kunjung hilang, boleh jadi ada yang salah dalam salatnya itu. Sebab Allah sudah menginformasikan di dalam surat Al-Rahman ayat 28. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah lah hati bisa menjadi tenang. Sedangkan salat adalah salah satu dari sekian banyak zikir yang bisa kita lakukan untuk mengingat Allah. Dalilnya di Quran surat Thaha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah, selanjutnya salat memiliki kedudukan yang tinggi dan penting di dalam agama Islam. Dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah menegaskan melalui lisan sucinya, "Baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah." Jika kita telisik makna ini secara harfiah, diksinya berupa perbedaan keimanan seseorang dan juga syiriknya dan kekufurannya itu terletak pada meninggalkan sholat. Ini sebuah kalimat yang singkat, padat, dan tegas. Tersemat pada kalimat tersebut tarkus shalah, yang berarti meninggalkan sholat. Padahal bisa saja Rasulullah mencirikan perbedaan tersebut dengan menggunakan kalimat mendirikan sholat, tetapi beliau tidak menggunakan itu untuk menegaskan dan menekankan betapa pentingnya perintah sholat ini, betapa besarnya sholat untuk kehidupan kita. Sehingga jika kita sudah bertekad untuk meninggalkannya, maka termasuklah kita pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang giat mendirikan sholat untuk memohon jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Allah berfirman di hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi salat ke dalam 2 bagian. Bagian pertama untukku dan bagian kedua untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala. Dan bagi hambaku apapun yang ia panjatkan akan aku kabulkan. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamadani 'abdi. Allah menjawab hambaku memuji-mujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim. Jika hambaku membaca ar-rahmanir rahim, Allah menjawab asna alayya 'abdi. Hambaku mengulang-ulang dalam memujiku, juga menanjung-nanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin. Jika hambaku membaca maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi. Hambaku mengagung-agungkan aku. Qala marra khawwit ilayya 'abdi. Seraya berkata, serahkan segala masalahmu, serahkan segala persoalanmu, keluh kesahmu kepadaku wahai hambaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi. Maka Allah menjawab, inilah letak antara aku dengan hambaku, wali 'abdi ma sa'ala. Dan bagi hambaku apapun yang ia permohonkan, apapun yang ia mintakan, apapun yang ia panjatkan akan aku berikan. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika hambaku membaca 2 akhir ayat surat Al-Fatihah ini,
Qala hadza li 'abdi, kata Allah, ini untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala. Allah kembali mengulang untuk menegaskan, dan untuk hambaku apapun yang ia inginkan, apapun yang ia permohonkan akan aku kabulkan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadirin, intisari dari uraian khatib pada Jumat kali ini ialah bahwasanya perkara salat tidak akan ada habisnya jika terus-menerus kita cari dan dalami. Mulai dari ajaibnya peristiwa Isra Mi'raj sebagai tonggak dari turunnya perintah ini, hingga timbulnya kebaikan dan keharmonisan dalam pengerayaan sholat. Terakhir, sedikit khatib singgung mengenai keutamaan bulan Rajab yang saat ini kita telah berada di penghujungnya. Bulan Rajab di antara bulan yang disifati di dalam Al-Quran dan juga ditegaskan melalui lisan Nabi sebagai bulan utama untuk mengevaluasi segala perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh jumlah bilangan bulan dalam setahun yang telah ditetapkan Allah sejak mencipta lapis-lapis langit dan bumi itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan koreksi dan evaluasi, disebut dengan bulan Hurum. Nabi menyampaikan dalam satu hadisnya, salah satu mutawaliyatun, terdapat dari 4 bulan itu 3 bulannya disebut secara berurutan. Bulan ke-11 Dzulqa'dah, ke-12 Dzulhijjah, tentang bulan pertama bulan Al-Muharram, dan Rajabun Mudhar ma baina Jumadah wa Sya'ban. Kemudian bulan Rajab yang keutamaannya dijaga oleh suku Mudhar, terletak di antara bulan Jumadah dan juga bulan Sya'ban. Maka jika ada yang tampil di bulan-bulan itu, berupayalah untuk menampilkan amal-amal soleh dengan menjauhi yang salah, tidak menzalimi tubuh kita, menjaga tubuh kita dari perbuatan maksiat, menghindarkan dari yang terlarang, menjauhi yang salah, dan niatkan semua itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan niat itu kita senantiasa dimudahkan dalam kehidupan ini serta diberikan keberkahan dalam setiap lini yang kita jalani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhdina wa mustafa wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illa huwa. La ilaha illa anta ya Allah, Rabbul malaikati war ruh, Rabbul alamin. Wa nashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka alladzi arsalta rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi al-habibil karim الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذريته وأمته إلى يوم الدين. نحمدك حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أنت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أصلح أحوالنا ما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا في مقامنا هذا أو في كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لقدا أو فيها الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي باكستان وفي كل بلاد المسلمين يا الله. اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.